yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terutama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bermajlis di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, sang tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat bertolabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bersama Asy-Syaikh Ad-Doktor Labib Najib Abdullah Al-Yamani, yang dimana pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada Jumat lalu, yakni belajar kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Abdullah Sumer Al-Hadrami. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang terlaksana pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan kajian, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa serta penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara selanjutnya, yakni kajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah Sumer Al-Hadrami, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Labib Najib Abdullah Al-Yamani, dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Miftahul Al-Ihsan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita dan kepada keluarga beliau yang suci, dan kepada para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, ya, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya, dan bukakanlah bagi kami pengetahuan, ya, yang dengannya kami bisa mengetahui agama-agama-Mu, ya Allah. في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول أصول الاعتقاد، وفي هذا الدرس نشرع إن شاء الله تعالى في المباحث الفقهية. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas muqaddimah terkait usulul i'tiqad, yaitu pokok-pokok akidah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan fikih. افتتح المصنف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير متن سفينة النجاة، افتتح المسائل الفقهية بذكر علامات البلوغ، لأن البلوغ مناط التكليف مع العقل، فالمكلف هو البالغ العاقل. Penulis Syekh Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami itu memulai kitabnya Safinatun Najah dengan bab bulugh, pasal bulugh, tanda-tanda baligh, yang maknanya
kenapa dimulai dengan tanda-tanda baligh? Yaitu karena baligh jika disertai dengan kondisi berakal, maka itu menjadi sebab seseorang terkena taklif atau pembebanan syariat. والبلوغ بارك الله فيكم له 3 علامات. علامتان يشترك فيها الذكر والأنثى، وعلامة تختص بها الأنثى. Baligh itu memiliki 3 tanda. 2 tanda itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 1 tanda itu terjadi khusus pada perempuan. فالعلامة الأولى التي يشترك فيها الذكر والأنثى إتمام 15 سنة تحديدية. Tanda yang pertama yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yaitu genapnya seseorang berumur 15 tahun. فلو أن زيدا مثلا ولد في الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 محرم 1440 من الهجرة، متى يبلغ؟ بعد 15 سنة تماما، أي أنه يبلغ في الساعة 12 ظهرا في 1 محرم 1455 هجرية. Kalau misalnya Zaid lahir pada jam 12 pada tanggal 1 Muharram tahun 1440 Hijriah, maka kapan Zaid itu baligh? Ya, Zaid baligh pada jam 12 tanggal 1 Muharram tahun 1455 Hijriah. طيب أسألكم سؤال، في تاريخ 1 محرم 1455 الساعة 11:59، هل يعتبر بالغا أو لا؟ لا يعتبر. هذا تحديدي، واضح؟ تحديدي أي لا ينقص شيء. نعم. Ya. Sekarang saya tanya sebuah pertanyaan. Kalau seandainya pada jam 11:59 tanggal 1 Muharram 1455 Hijriah, apakah Zaid sudah dinyatakan baligh? Ya. Nah, ini maksudnya genap berumur 15 tahun. Ya, tidak kurang sedikit pun. هذه علامة يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي العلامة الأولى للبلوغ. Ini adalah tanda yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, ya. Dan ini adalah tanda baligh yang pertama. والعلامة الثانية بارك الله فيكم هي خروج المني التي عبر عنها هنا بقوله والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين. Dan tanda yang kedua yaitu adalah keluarnya air mani yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah Al-Hadrami, bahwa di sini dengan beliau menyebutkan ya al-ihtilam. Al-ihtilam itu mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan pada umur 9 tahun. فالمراد بالاحتلام خروج المني، والسن التي يمكن فيها خروج المني هي 9 سنوات تقريبية. Al-ihtilam atau mimpi basah yang dimaksud adalah keluarnya air mani. Dan umur minimal seseorang itu mungkin keluar air mani yaitu adalah 9 tahun takribiyah. Takribiyah itu kira-kira. وهذه علامة يشترك فيها الذكر والأنثى. Ini tanda yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. والعلامة الثالثة التي تختص بها الأنثى هي الحيض. Dan tanda ketiga yang menjadi kekhususan bagi para wanita yaitu adalah haid. فإذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها، وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبية. Dan apabila seorang perempuan haid maka itu tanda balighnya. Dan umur minimal mungkinnya seorang perempuan baligh adalah 9 tahun qamariyah.
Ya, 9 tahun qamariyah takribiyah. Qamariyah dalam artian hijriyah, ya takribiyah yaitu kira-kira tadi. ثم بعد أن بين لك المؤلف رحمه الله علامات البلوغ بين لك ما يشترط للاستنجاء بالحجر. Kemudian pada pasal berikutnya muallif setelah menjelaskan tanda-tanda baligh, beliau membahas tentang syarat-syarat kebolehannya beristinja dengan batu. وذلك لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى الاستنجاء قبل الوضوء فقدمت أحكام الاستنجاء على الوضوء. Hal ini karena kebanyakan manusia ya, membutuhkan istinja, yaitu membersihkan diri dari najis. Kalau bahasa Indonesia kita artikan cebok. Ya. Sebelum apa? Sebelum berwudu. Oleh karena itu, ya, karena istinja itu sering dilakukan sebelum berwudu, maka di sini dibahas bab syarat-syarat istinja. والاستنجاء له 3 درجات. الدرجة الأولى وهي الأفضل أن يجمع بين الحجر والماء، يستنجي بالحجر ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل. نعم. Istinja itu memiliki 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, yaitu yang paling afdal, yaitu menggabungkan antara batu dan air. Beristinja dengan batu pertama dulu, kemudian baru dibasuh dengan air. والمرتبة الثانية أنه يستنجي بالماء فقط. Dan tingkatan yang kedua, yaitu beristinja dengan air saja, mencukupkan istinja hanya dengan air. والمرتبة الثالثة أنه يستنجي بالحجر فقط. Dan tingkatan yang ketiga yaitu mencukupkan beristinja dengan batu saja. والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع غير محترم. Apa yang dimaksud dengan batu di sini? Ya. Yang dimaksud dengan batu yang diperbolehkan dengannya kita beristinja yaitu setiap benda padat. Jamid itu benda padat. Ya. Kemudian suci, tahir. Ya. Kemudian qali'. Qali' itu mampu mengangkat najis. Ya. Tidak berpermukaan licin. Ya. Kemudian apa? Ghairu muhtaram, bukan benda yang dihormati. Ya. Ketika suatu terkumpul padanya 4 ini, maka itu disebut dengan batu yang boleh dipergunakan istinja. فالجامد يخرج الرطب فالشيء الرطب غير الماء لا يصح به الاستنجاء. نعم. Ya. Kata-kata jamid yaitu benda padat itu mengecualikan ya, atau tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang basah selain air. Ya, sesuatu yang basah selain air. Maka segala sesuatu yang basah selain air, ya, lembab mengandung air, ya, maka tidak bisa digunakan untuk istinja. قالع معناه المزيل، شيء الأملس الذي لا يزيل لا يصح به الاستنجاء. Ya. Qali' yaitu apa? Yaitu yang mampu mengangkat, ya, yang mampu mengangkat najis. Maka sesuatu yang berpermukaan licin, ya, seperti misalnya kaca, ya, itu tidak bisa digunakan untuk istinja. والشرط الثالث أن يكون طاهرا فالشيء النجس لا يصح به الاستنجاء. Syarat yang ketiga yaitu apa? Yaitu suci. Maka setiap benda yang najis tidak sah digunakan untuk beristinja. والشرط الرابع أن يكون غير محترم فما له احترام ما له حرمة ككتب العلم لا يصح الاستنجاء بها. Kemudian syarat yang keempat, sesuatu yang dihormati. Ya. Maka sesuatu yang keempat itu tidak dihormati. Maka sesuatu yang dihormati, ya, seperti apa? Seperti buku-buku agama, buku-buku ilmu. Nah, itu tidak sah digunakan apa? Sebagai alat untuk istinja. إذن كل من جمع أو كل ما جمع هذه الشروط الأربعة فإنه يسمى حجرا. Maka segala sesuatu yang terkumpul padanya 4 syarat ini, maka
dinamakan batu syar'i sehingga bisa digunakan untuk istinja. فعلى سبيل المثال التسيو هذا أو مثل هذا القماش مثلا جامد صح قالع طاهر غير محترم يصح به الاستنجاء أو لا يصح؟ يصح به الاستنجاء. نعم. Ya. Sebagai contoh, ya, tisu ya, atau kain jenis kain ini, ya, maka ini terkumpul padanya apa? 4 syarat. 1, dia jamid, ya, dia tidak basah. Ya. Kemudian yang kedua, dia berpermukaan kasar sehingga bisa mengangkat najis. Kemudian yang ketiga adalah dia suci. Kemudian yang keempat, dia bukan sesuatu hal yang dihormati. Sehingga ya, beristinja dengan kain seperti ini atau dengan tisu itu diperbolehkan. هل توجد شروط للاستنجاء بالحجر؟ نعم توجد، وهو قال لكم شروط الحجر 8. Apakah ada syarat-syarat bolehnya beristinja dengan hajar, dengan batu? Ya, ada. Maka di sini disebutkan apa? Syarat beristinja dengan batu itu ada 8. الشرط الأول قال أن يكون الاستنجاء ب3 أحجار. Syarat yang pertama yaitu istinjanya harus menggunakan 3 batu. والمقصود أن يكون الاستنجاء ب3 مسحات، فلو كان حجر واحد لكن مسح بطرف ثم مسح بطرف ثاني ثم مسح بطرف ثالث فإن ذلك يجزئه في الاستنجاء. Ya. Maksud dari menggunakan 3 batu adalah menggunakan 3 usapan. Kalau kemudian dengan 1 batu, ya, 1 batu yang memiliki beberapa sisi, satu sisinya digunakan untuk istinja, kemudian berikutnya dengan sisi yang lainnya, kemudian berikutnya dengan sisi yang lainnya, maka sah digunakan untuk istinja. قال الشرط الثاني وأن ينقي المحل، أي أن ينظف المحل، أي محل خروج الغائط ومحل خروج البول مثلا. نعم. Ya, syarat yang kedua yaitu apa? Batu tadi membersihkan atau istinjanya tadi itu membersihkan baik itu yang keluar kotoran, ya, atau yang keluar itu air kencing, maka apa? Maka istinjanya tadi harus membersihkan tadi tempat keluarnya, baik tempat keluar kotoran ataupun tempat keluarnya air kencing. الشرط الثالث قال وألا يجف الخارج، أي لو أنه بال وجف البول فإنه لا يجزئ استعمال الحجر، بل يجب عليه حينئذ أن يستعمل الماء. نعم. Ya, syarat yang ketiga yaitu ya, zat yang keluar baik kotoran atau air kencing itu belum kering atau tidak mengering. Kalau seandainya seseorang kencing, kemudian air kencingnya mengering, maka dalam kondisi seperti itu sudah tidak boleh menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. والشرط الرابع ألا ينتقل الخارج بعد استقراره، فلو خرج البول مثلا واستقر في مكان ثم انتقل إلى مكان آخر فإن هذا الذي انتقل لا يجزئ فيه استعمال الماء، لا يجزئ فيه استعمال الحجر، بل يجب فيه استعمال الماء. Ya. Syarat berikutnya atau syarat yang ketiga yaitu syarat yang keempat yaitu tidak berpindahnya zat yang keluar tadi. Kalau seandainya seseorang kencing, kemudian air kencingnya tadi berada di satu tempat, di tempat keluarnya, kemudian karena sesuatu dan lain hal terjadi perpindahan, ya, air kencingnya entah itu ada gerakan mendadak, ya, kaget ataupun apa, kemudian air kencingnya pindah, ya, maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh seseorang menggunakan batu, maka harus menggunakan air. الشرط الخامس قال ولا يطرأ عليه غيره، بمعنى لو أنه بال ثم هذا البول طرأ عليه شيء آخر كدم مثلا،
فإنه حينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يجب أن يستعمل الماء. Syarat yang berikutnya alla yatra alaihi akhar, yaitu tidak datang kepada najis tersebut benda lain. Ya. Tidak datang mencampurinya benda lain. Kalau seandainya seseorang kencing, ya, kemudian di tempat kencingnya itu kemudian ada darah, yang mana darah ini najis berikutnya, najis lainnya, ya, maka ketika itu tidak boleh menggunakan batu dan harus menggunakan air. والشرط السادس ألا يجاوز صفحته وحشفته. الصفحة معناها ما ينطبق من الأليين عند القيام، والحشفة رأس الذكر. Iya. Kemudian syarat berikutnya yaitu kotoran atau zat yang keluar, baik itu kotoran ataupun air kencing, tidak melewati sofhah. Sofhah itu adalah apa? Bagian yang menempel dari pantat, ya, ketika kita berdiri. Ya, ketika kita berdiri itu ada bagian yang nempel. Maka bagian yang menempel satu sama lain itu namanya sofhah. Maka kotoran yang keluar tidak keluar dari sofhah itu tadi. Atau ya, kalau itu kencing, maka kencingnya tidak melewati hasyafah. Apa itu hasyafah? Hasyafah adalah, ya, kepala kemaluan laki-laki. Ya, maka kalau air kencingnya keluar atau melewati kepala kemaluan laki-laki, maka tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Kalau kotorannya melewati sofhah tadi, ya, maka harus menggunakan air dan tidak boleh menggunakan batu. فلو بال مثلا فتطاير البول إلى فخذه أو إلى ركبته فإنه لا يجزئ استعمال الحجر بل يجب استعمال الماء. Kalau seseorang kencing, kemudian kencingnya beterbangan, ya, kemudian jatuh mengenai paha atau mengenai lututnya, maka pada kondisi tersebut di paha dan di lutut sudah tidak boleh menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. ثم قال ولا يصيبه ماء أي لو أنه بال وأصاب البول ماء فحينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يجب استعمال الماء. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, najis tadi, najis tadi tempatnya tadi tidak terkena apa? Tidak terkena air. Kalau seseorang kencing, kemudian hasyafahnya tadi, tempat air kencingnya tadi itu terkena air lainnya, ya, maka maka tidak sah menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. قال والشرط الثامن والأخير وأن تكون الأحجار طاهرة فلا يصح الاستنجاء بحجر نجس ولا بحجر متنجس كما ذكرنا لكم ذلك قبل قليل. Ya. Syarat yang ke-8, yaitu syarat yang terakhir, bahwa batu yang digunakan untuk beristinja itu haruslah suci. Maka tidak boleh beristinja dengan benda yang najis secara zat atau benda suci yang terkena najis. Ya. Kalau najis itu najis secara zat, kalau mutanajis itu apa? Benda suci yang terkena najis. Maka tidak boleh beristinja dengan benda ini, ya, benda yang najis ataupun mutanajis. Maka harus dengan benda yang suci. Sebagaimana sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan definisi batu yang digunakan untuk istinja. ثم قال رحمه الله تعالى فروض الوضوء 6. Kemudian Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, mengatakan furudul wudu 6. Ya, fardu atau rukun wudu ada 6. فرض الوضوء مع فرضية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. Wudu
itu diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya salat, yaitu ketika malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والوضوء معناه عند الفقهاء غسل الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب. Ya. Dan pengertian wudu menurut para ulama yaitu membasuh 4 anggota tubuh, ya, disertai dengan niat dan dibasuh dengan tertib. أول فرض من فروض الوضوء النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. Rukun wudu yang pertama yaitu niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdus syai', niat melakukan sesuatu. Ya. Melakukan sesuatu, ya. Meniatkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Ya. Meniatkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Itu definisi niat. فالمتوضئ يصح أن ينوي رفع الحدث ويصح أن ينوي الطهارة للصلاة ويصح أن ينوي الوضوء. إذا نوى واحدا من هذه الأشياء صح وضوءه. Ya. Seseorang yang berwudu maka boleh baginya, ya, berniat dengan salah satu dari tiga. Yang pertama dia niat mengangkat hadas, ya, raf'al hadas. Kemudian yang kedua, ya, niat bersuci untuk salat. Kemudian yang ketiga niat wudu. Ya. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. Ya. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Ya. Muka, batasan muka yang wajib dibasuh ketika wudu adalah apa? Dari tempat tumbuhnya rambut pada orang normal, ghaliban itu pada kebanyakan orang, ya, karena ada orang rambutnya tumbuhnya di sini kan, ya, itu enggak termasuk, ya. Sampai apa? Sampai, ya, di bawah dagu sini, ya, itu, ya, panjangnya, ya, lebarnya adalah dari telinga ke telinga. Maka inilah bagian yang wajib dibasuh ketika seseorang berwudu. فهذا البياض الذي هنا هذا البياض يجب غسله، فإذا توضأت إلى هنا ولم تغسل هذا لا يصح الوضوء. Ya, maka bagian ini, ya, antara jambang, ya, dengan pelipis ini kan ada bagian di sini nih, ya, yang ada bagian di sini, maka itu wajib dibasuh ketika wudu. Karena apa? Karena dia termasuk bagian wajah. Maka kalau seorang wudu bagian ininya enggak terkena air, enggak basah dengan air, maka wudunya tidak sah. نعم. ويجب غسل ما على الوجه من شعر ظاهرا وباطنا. نعم. Maka wajib membasuh semua rambut yang tumbuh di wajah, baik bagian luar maupun bagian dalam. نعم. إلا لحية الرجل وعارضيه هنا وهنا، فإذا كان كثيفين يغسل الظاهر فقط، وإذا كان خفيفين يغسل الظاهر والباطن. نعم. Ya, kecuali rambut yang wajib tadi semua rambut yang ada di muka wajib dibasuh. Kecuali apa? Kecuali jenggot yang tebal dan kita namanya sini apa nih? Brewok. Brewok. Kalau keduanya apa? Kalau keduanya tebal. Ya, kalau keduanya tebal. Ya, maka wajib hanya dibasuh bagian luarnya saja. Kalau tebal. Ya, tapi kalau tipis, ya, wajib dibasuh luar dan dalamnya. كيف تعرف أنها كثيفة؟ قالوا إذا كانت ترى بشرة الشخص تمام جلده في مجلس التخاطب فهذا خفيفة، وإذا كانت لا ترى فهذه كثيفة. نعم. Ya. Pertanyaannya, batasan jenggot tebal dan tipis itu seperti apa? Maka para ulama menjelaskan kalau
kalau kulitnya atau kalau di sini kulit dagunya itu kelihatan dalam jarak normalnya orang berbicara, kelihatan kulitnya, maka ini tipis. Tapi kalau kulit dagunya tidak kelihatan dalam jarak normal, jarak normal itu ya jarak normal bicara ya, bukan jarak normal yang belakang itu enggak. Ya, itu apa? Itu dikatakan jenggotnya tebal kalau tidak kelihatan. Ya, kalau kelihatan berarti tipis. الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فيجب غسل اليدين مع الشعر الذي عليهما سواء كان خفيفا أو كان كثيفا. Ya. Rukun yang ketiga yaitu membasuh tangan ya sampai siku. Siku termasuk yang dibasuh. Ya. Berikutnya bulu-bulunya. Meskipun tebal ataupun tipis. ويجب غسل المرفقين أيضا بل وزيادة شيء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ya. Dan juga wajib membasuh ya bersamaan dengan membasuh siku ya menambah sedikit di bagian lengan. Kenapa? Karena terbasuhnya siku itu ya itu dapat dipastikan dengan terbasuhnya sedikit dari bagian lengan ya. Karena ini ada kaidah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban dengannya maka hukumnya wajib. والرابع مسح شيء من الرأس ولو بعض شعر. Rukun yang keempat ya, yaitu membasuh sebagian atau sesuatu ya, dari rambut meskipun sebagian rambut ya, meskipun sebagian rambut. والمراد بالمسح أي أن يصل البلل إلى الرأس لو أخذ قطرة ماء وفعل هكذا فوصلت إلى الرأس كفى ذلك. Ya. Maksudnya mengusap rambut ya adalah apa? Memindahkan basah ke bagian ke rambut. Kalau seandainya seseorang mengambil setetes air ya, kemudian apa? Diteteskan ke kepala, ke rambut, maka itu sudah cukup sebagai rukun wudu. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين أي يجب أن يغسل رجليه مع كعبيه مع ما فيهما من شعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. Ya. Rukun yang kelima ya, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki termasuk bagian yang dibasuh. Ya. Berikut pula membasuh rambut-rambut kalau bulu-bulu yang tumbuh di daerah tersebut ya, maka juga wajib dibasuh. والسادس الترتيب كما ذكر فيبدأ بالنية عند غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح بعض الرأس ثم غسل الرجلين ويسقط الترتيب في حالة سنذكرها بعد قليل. Ya. Yang keenam yaitu tartib, yaitu berurutan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka seseorang mulai berwudu dengan apa? Dengan niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Ya, niat dalam hati bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangannya sampai ke sikunya, kemudian mengusap kepala atau rambutnya, kemudian membasuh kakinya sampai mata kaki bersamaan dengan mata kaki, ya, dan seperti itu. يسقط الترتيب بارك الله فيكم إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر فإنه إذا كان جنبا واغتسل للجنابة كفاه ذلك عن الوضوء ولا يشترط أن يتوضأ ولا يشترط الترتيب في هذه الصورة. Ya. Kapan tartib boleh dihilangkan? Ya. Kan tadi tartib rukun. Maka ada kondisi di mana tertib tadi boleh dihilangkan, yaitu ketika seseorang berhadas besar, ya, baik karena junub, karena
berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia mandi, ya, mandi besar, mandi janabat. Maka ketika dia mandi janabat, ya, otomatis dengan mandi tersebut dia sudah tidak perlu wudu lagi. ثم قال النية قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا تعريف النية. فالنية لا بد أن تكون عند الفعل ليس قبل الفعل. ولذلك في الوضوء ينوي متى؟ ينوي عند غسل الوجه. طيب لو أتى بالسنن التي قبل الوضوء مثل غسل الكفين والتسمية، نقول ينوي نية مستحبة عند غسل الكفين والتسمية، ثم النية الواجبة تكون عند غسل الوجه. نعم. Ya. Di sini disebutkan pada pasal berikutnya, ya, tentang pengertian niat. Niat tadi sebagaimana sudah disinggung, qasdus syai', meniatkan sesuatu, muqtarinan, bersamaan dengan fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Maka, ya, kalau seseorang konteksnya berwudu, maka dia niat ketika membasuh, bersamaan dengan membasuh muka. Kalau sebelumnya, maka tidak dianggap niat. Kalau seseorang ketika berwudu dia melakukan sunnah seperti apa? Seperti membasuh, ya, telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, maka apa yang dia niatkan di sini? Maka dia niat melakukan sunnah wudu. هذا بالنسبة لتعريف النية. أما محل النية فهو القلب، لكن العلماء قالوا يستحب التلفظ بها ليساعد اللسان القلب. Ya, ini adalah pengertian niat, ya. Kemudian niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Namun para ulama menyebutkan disunnahkan untuk melafazkan niat. Gunanya apa? Gunanya membantu hadirnya niat itu dalam hati. Ya. Jadi sunnah melafazkan niat itu gunanya membantu hadirnya niat itu di dalam hati. قال ووقتها أي ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه. Kemudian, ya, di sini disebutkan dan kapan waktu niat dalam wudu, ya. Waktu niat dalam wudu adalah ketika membasuh, ya, daerah pertama kali di sekitar wajah. Di daerah wajah, basuhan pertama, ya, inda ghasli awwali juz'in, ketika membasuh bagian pertama kali di wajah. Maka ketika itulah niat itu dihadirkan di dalam hati. أما النية المستحبة فقد تقدم أنها تكون عند أول السنن. Ya. Adapun niat sunnah tadi, niat mengerjakan sunnah wudu tadi, sebagaimana kita sebutkan, ya, niatnya itu ketika kita melakukan sunnah yang pertama dalam wudu. قال رحمه الله والترتيب معناه لا تقدم عضوا على عضو بل تجعل كل عضو في مرتبته. Ya. Kemudian, ya, disebutkan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau mengatakan wat-tartibu, dan tertib itu adalah apa? Tidak mendahulukan satu anggota dari anggota wudu lainnya, yaitu apa? Membasuh ataupun mengusap anggota wudu pada tempatnya. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن أحكام المياه لأن الماء وسيلة الطهارة، فالوضوء يكون بالماء، كذلك الغسل يكون بالماء، كذلك إزالة النجاسة تكون بالماء، فتكلم عن أحكام المياه. Kemudian, ya, penulis yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, masuk ke pasal air, ya. Masuk ke pasal air. Kenapa? Karena berwudu menggunakan, karena niat, karena air itu adalah salah satu sarana bersuci. Ya, wudu menggunakan air, mandi menggunakan air, membersihkan najis menggunakan air. الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء قليل وماء كثير، وكل واحد من القسمين له حكم. فالماء القليل تعريفه ما كان
أقل من قلتين، ما كان أقل من قلتين هذا ماء قليل. والماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، ما كان قلتين فأكثر هذا ماء كثير. نعم. Ya, air terbagi menjadi dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Ya, dan masing-masing keduanya itu memiliki hukum tersendiri. Ya. Air yang sedikit itu adalah air yang di bawah 2 kulah. Air yang volumenya itu di bawah 2 kulah. Adapun air yang banyak adalah air yang volumenya 2 kulah atau lebih. ومعنى القلتين أو تقدير القلتين باللترات تساوي 200، نكتبها كذا، القلتان تساوي 216 لترا تقريبا. Ya. 2 kulah itu berapa? Ya, maka 2 kulah itu kurang lebih 216 liter. Ya. 2 kulah itu 216 liter kurang lebih. ويساوي بالمساحة ذراع وربع، هذا يسمى ذراع، إلى هنا إلى هنا يسمى ذراع، وربع إلى هنا، هكذا طولا وعرضا وارتفاعا. واضح؟ هذا يساوي كم؟ يساوي قلتين. Ya. تفضل. Kalau dengan bejana yang ada ukurannya, maka ukurannya adalah 1/4 dhira', ya, hasta. 1/4 hasta. Ya, panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, kemudian sisinya juga 1/4 hasta. Ya. انظر، طولا هذا طول، وعرضا هذا عرض، وارتفاعا هذا ارتفاع. نعم. Ya, itu panjang, ya, lebar dan sisi. Ya, nggak perlu diterjemahkan ya. فإذا كان هذا 216 لترا فأكثر هذا قلتين فأكثر. إذا كان أقل مثلا كان 150 لتر هذا أقل من قلتين، فهو ماء قليل. نعم. Kalau bejana ini ya volumenya 216 liter atau lebih, maka ini dinamakan air banyak. Kalau seandainya kurang dari 216 seperti 205 liter, maka dinamakan air sedikit. ما حكم الماء القليل؟ قال لك إن الماء القليل ينجس إذا لاقته النجاسة حتى وإن لم يتغير، هذا ماء قليل، إذا وقعت فيه نجاسة ينجس حتى وإن لم يتغير. نعم. Ya. Hukum air yang sedikit, ya, airnya berubah menjadi mutanajis apabila bersentuhan dengan najis. Ya. Itu hukumnya. Ini, ya, ini adalah apa? Ini contoh air yang sedikit. Apabila terkena najis, maka otomatis air yang sebanyak ini menjadi najis meskipun tidak berubah sifatnya. أما الماء الكثير هذا فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة. نعم. Adapun air yang banyak, ya, air yang banyak itu tidak berubah menjadi air yang mutanajis kecuali berubah rasanya, berubah aromanya, berubah warnanya karena sebab najis. وبالتالي نقول إن علة تنجس الماء الكثير هي التغير. Oleh karena itu kita katakan bahwa sebab mutanajisnya air yang banyak yaitu adalah apa? Terjadinya perubahan. وإن علة تنجس الماء القليل هي القلة مع ملاقاة النجاسة. Ya. Sedangkan sebab menjadi mutanajisnya air yang sedikit yaitu ya
sedikitnya air dan bertemunya dengan atau bersentuhannya dengan najis. والمراد بالنجاسة النجاسة غير المعفو عنها. أما إذا كانت النجاسة معفوا عنها كمثلا ما ليس له دم يسيل كذباب أو بعوض وقع في إناء فمات فيه فإنه لا ينجس ما في الإناء. Ya. Maksud dari najis ya yang mencampuri air yang sedikit tadi kemudian membuat airnya mutanajis, yaitu apa? Najis yang tidak ditolerir. Ya, najis yang tidak ditoleransi. Sebagai contoh, kalau di antara contoh najis yang ditolerir adalah apa? Kalau seandainya hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, nyamuk, ya, jatuh ke dalam air yang sedikit, kemudian dia mati berubah menjadi bangkai, maka apa? Air tersebut tidak menjadi mutanajis meskipun bersentuhan dengan najis, yaitu apa? Bangkai. Kenapa? Karena ya ini adalah najis yang ditolerir atau toleransi tadi, dimaafkan. إذا تقرر هذا فإذا كان عندنا سائل غير الماء عصير مثلا أو لبن أو زيت فما حكمه؟ هل له حكم الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير أو حكمه حكم الماء القليل ينجس إذا لاقته النجاسة حتى وإن لم يتغير؟ قال العلماء حكمه حكم الماء القليل أي أنه ينجس إذا لاقته النجاسة وإن لم يتغير. Ya. Sekarang ya kalau kita sudah paham masalah tadi, maka sekarang kalau kita memiliki zat cair lainnya ya selain air, seperti misalnya kita punya jus, ya, kita punya susu, ya, kita punya zat cair lainnya. Kemudian apakah hukumnya sama dengan air yang banyak atau air yang sedikit apabila terkena najis? Ya, maka para ulama mengatakan bahwa ya benda cair selain air maka hukumnya sama dengan air yang sedikit. فهم هذا؟ فهم؟ فهم. طيب قبل أن نختم عندي 5 أسئلة أريد أن أسألكم، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. طيب بسم الله. السؤال الأول: ما هي علامة البلوغ التي تختص بالأنثى؟ الحيض. خلاص لا تترجم، جاوب. جاوب. طيب سؤال يتبع السؤال الأول، هو نفسه الأول: ما هي علامة البلوغ التحديدية؟ Apa? Ya, soal yang kedua. Tadi soal pertama nggak diterjemahkan karena sudah langsung dijawab. Bismillah. Ya. Soal yang kedua, apa? Ya, tanda-tanda baligh yang disyaratkan kelengkapan umur, kegenapan umur. ما هي علامة البلوغ التحديدية؟ هل هي إكمال 15 سنة أو خروج المني أو الحيض؟ Apa? Ya. إتمام 15 سنة. أحسنتم. Genapnya seseorang berumur 15 tahun. Tadi kan disebutkan genapnya. Dicontohkan tadi dengan apa? Dengan lahir jam 12, maka genapnya umur 15 tahun juga ketika apa? Jam 12. Kurang 1 menit, ya belum genap umur 15 tahun. السؤال الثاني: لو أنه استنجى بحجر واحد لكنه مسح المرة الأولى بجهة والمرة الثانية بجهة أخرى والمرة الثالثة بجهة ثالثة، هل يجزئ أو لا بد من 3 أحجار؟ Ya, soal berikutnya, ya. Kalau seseorang dia beristinja dengan satu batu, tapi beristinja dengan satu sisi, kemudian dengan sisi yang lainnya, kemudian dengan sisi berikutnya, apakah sah istinjanya atau tidak? صح. Jawab jamaatan. طيب السؤال الثالث: لو أنا ألبس العمامة هكذا ثم توضأت ومسحت على العمامة فقط هكذا بهذا الشكل، يصح الوضوء أو لا يصح؟ Ya,
soal ketiga, ya. Kalau saya menggunakan sorban, ya. Kemudian ketika wudhu saya hanya mengusap sorban saja, apakah sah wudhunya atau tidak? لا يصح. طيب لو أنني مسحت على العمامة وكانت يدي مبلولة بالماء فوصل الماء إلى الرأس يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ Kalau seandainya, ya, saya atau Syekh menggunakan sorban, kemudian tangannya basah, ya. Kemudian ketika mengusap sorban ada basah yang nyampai ke rambut, apakah sah wudhunya atau tidak? طيب أحسنتم. محل النية هل هو اللسان أو القلب؟ Ya. والتلفظ بها مستحب. أحسنتم، ممتاز. Tempat niat, apakah dia lisan atau hati? Dan hukum melafazkannya sunnah. أحسنتم. طيب الماء القليل ما تعريفه وما حكمه؟ Ya. ما كان أقل من قلتين هذا تعريفه، ما حكمه؟ What? Mas Arab. Ya, kita ulangi ya. Ya. Air yang sedikit, apa pengertiannya dan apa hukumnya? Tadi pengertiannya sudah disebutkan sama-sama tadi. Air yang di bawah 2 kula. Hukumnya? Ya. Najis, qala, ya, najis bimulaqatin najis aw illam yataqaddam. أحسنتم، ممتاز، جيد. ذاكروا درسكم جيدا. إن شاء الله عز وجل موعدنا يوم في الأسبوع القادم يوم الجمعة. الجمعة لا، أنا غير موجود، أنا مسافر. يوم الأربعاء. في الأسبوع القادم إن شاء الله. Ya. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. الله يحفظ. نكتفي بهذا. نعم. Cek. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian Syekh Labib, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, آمين. melanjutkan pada sesi selanjutnya yakni tanya jawab. Silakan bagi teman-teman di Zoom maupun yang teman-teman hadir pada di sini dipersilakan untuk bertanya. Tafadhol. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Syekh dan Ustadz dan kita semuanya dipanjangkan umurnya dalam taat dan istiqomah. Amin. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya yang pertama, kan tadi disyaratkan yang disebut batu adalah yang jamit ya. Ya. Terus tisu basah itu gimana? Karena banyak di orang-orang tua yang baru punya bayi gitu ya. Kalau safar itu bawa tisu basah untuk membersihkan maaf kotoran anaknya yang bayi. Nah, itu kan iya keras tapi basah gitu. Gimana lah tisu basah itu? Terus yang kedua di surutul wudu atau ufrutul wudu itu tidak ada muwala atau berturut-turut. Itu apakah wajib atau tidak berturut-turut ketika wudu? Ya. Is'alu soalan ya Syekh. نعم. Siapa namanya tadi Mas? Mas Muhammad Raihan. Oke. Soal min al-akh Muhammad Raihan. Soal awal ماذا المنديل التيسو هذا يا شيخ؟ نعم. المبلولة ليس المبلولة المبلل هذا الذي يباع. الذي يباع. نعم. نعم. كثير من الآباء والأمهات يستعملون هذا ليستنجي لتنظيف الطفل. تنظيف الطفل. نعم. هل يجزي هذا أم لا؟ لا يجزئ الاستنجاء به ويبقى المحل متنجسا. Ya, tidak sah. Ya, tidak sah beristinja dengan tisu basah. Ya, maka ya tempatnya atau ya tempat najisnya tadi ya itu masih dihukumi najis. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat jamid itu tadi. Karena jamid tadi dia benda padat dan kering. Ya, bukan
basah, dan tisu basah ya dia basah. نعم السؤال الثاني لا يذكر المؤلف الموالاة نعم في فروض الوضوء، نعم. هل هو من فرض الوضوء أم كيف؟ الموالاة في الوضوء مستحبة، فلو أنك غسلت الوجه ثم ذهبت إلى السوق ثم عدت وغسلت اليدين ثم تكلمت بالهاتف ثم مسحت الرأس ثم غسلت الرجلين الوضوء صحيح. Ya, al-mualah yaitu berurutan, yaitu membasuh anggota wudu ya, yang setelahnya sebelum keringnya anggota wudu sebelumnya, ya, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau seandainya salah seorang di antara kita membasuh muka, berwudu kemudian membasuh muka, kemudian pergi ke pasar, ya, setelah pergi ke pasar dia pulang, kemudian dia lanjut lagi dengan membasuh tangannya, kemudian setelah membasuh tangannya dia nelpon, ya, kemudian mengusap kepalanya, ya, kemudian dia baru mengusap kakinya, membasuh kakinya, maka wudunya sah. Karena mualah ya dalam mazhab itu hukumnya mustahab atau sunnah. Nah. Soal akhir, pertanyaan lainnya? Saya mau bertanya, di sini kan ada urutan berwudu, rukun wudu, dan saya belum mendapatkan kayak kumur-kumur dan juga telinga. Apabila saya berwudu tapi tidak berkumur-kumur, istisqa dan juga membasuh telinga, apakah itu sudah memenuhi syarat dari rukun wudu? Ya, terima kasih. Ya. Dari Mas siapa Mas? Ya, Kojai. Kojai. Iya. Ya. Soal minal akh, ya, Kojai. Iya, kalau salah benerin ya. Lama dzakar al-muallif fi furud al-wudu, ya, lam yadhkur al-madmadah wal istinshaq wa mash al-udhunain. مثلا لو أنا توضأت هكذا أي باقتصار على الفروض، أي دون تمضمض والاستنشاق ومسح الأذنين، هل يصح الوضوء أم لا؟ المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين سنن من سنن الوضوء، فلو تركتها صح الوضوء لكنه يفوتك الثواب، فالأفضل أن تفعلها. هنا المصنف يعلمنا الواجبات فقط، السنن في الغالب لا يذكرها، واضح؟ فهو يعلم المسلم ما يجب عليه أن يتعلمه، تمام؟ فلذلك لم يذكر سنن الوضوء. فالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومسح جميع الرأس وقول بسم الله الرحمن الرحيم أول الوضوء والدعاء بعد الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل وغير ذلك والموالاة كل ذلك من السنن، وسنن الوضوء كثيرة تزيد على 50 سنة. نعم. Ya. Kalau seandainya seseorang berwudu, ya, tanpa berkumur-kumur, tanpa istinsyak, tanpa mengusap telinga, maka apa? Wudunya sah. Namun kehilangan banyak pahala. Ya, wudunya sah, tapi kehilangan banyak pahala. Di sini penulis yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami itu memang mencukupkan hanya menyebutkan hal yang wajib-wajib saja. Ya. Adapun yang sunnah-sunnah wudu, ya, itu tidak beliau sebutkan. Seperti apa? Seperti kumur-kumur, istinsyak, kemudian mengusap telinga, kemudian mengucapkan bismillah, membaca doa setelah berwudu, kemudian memanjangkan basuhan sampai ke lengan, sampai memanjangkan basuhan sampai dari muka sampai ke rambut dan bagian-bagian yang sini, ya. Nah, itu semua sunnah-sunnah wudu yang para ulama menyebutkan itu sampai 50-an lebih dari sunnah-sunnah wudu. Ya. Nah. Pertanyaan berikutnya. Ya. Bismillah. Semoga Syekh dan Ustaz
selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ingin bertanya mengenai wudu. Ya. Ketika kita wudu itu entah itu dari bejana atau lewat keran, apakah ada takaran airnya itu? Ya. Siapa namanya? Ilham. Ilham. Oke. As-su'al min al-akh Ilham. حينما نتوضأ هل هناك قدر معين للماء الذي نستعمله في الوضوء سواء كان نتوضأ من إناء أو من حنفية؟ يكره الإسراف في الماء في الوضوء. يكره الإسراف في الماء إذا كان الماء مملوكا لك. أما إذا كان الماء مملوكا لغيرك أو كان الماء مسبلا فالإسراف فيه حرام. Nah. Ya. Dimakruhkan berlebih-lebihan dalam menggunakan air jika air itu kita miliki sendiri. Ya, jika air itu kita miliki sendiri. Ya. Apabila air itu punya orang lain atau air itu adalah dari sumur yang diwakafkan untuk berwudu. Ya, atau sumur yang diwakafkan untuk taharah misalnya, maka diharamkan ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. ثم تأخذ ماء الذي يكفي لغسل العضو واجبا ومندوبا. واجبا أي مرة، ومندوبا أي الثانية والثالثة، مع التحجيل. ما زاد على ذلك، ما زاد على هذه الحاجة يكون داخلا في حد الإسراف. Ya, batasannya adalah apa? Kita mengambil air ya secukupnya untuk membasuhi untuk basuhan-basuhan pertama. Ya. Kemudian yang itu basuhan wajib. Kemudian kita ambil untuk basuhan kedua dan ketiga yang itu sunnah. Kemudian lebihkan sampai, kalau di tangan konteksnya kita lebihkan sampai ke lengan, maka apa? Maka itu tidak berlebih-lebihan. Ya. Tapi kalau kita lebih dari itu, ya kan ghusla rabi'ah. Nah. Kalau kita lebih dari itu seperti ini kita sudah basuh 3 kali terus kita basuh lagi basuhan yang keempat, maka itu termasuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. المد تقريبا مثل هذا. ممتلئ، نعم ممتلئ إلى هنا تقريبا مثل هذا أو يزيد قليلا، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. نعم. Nabi Muhammad SAW itu berwudu dengan 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau diterjemahkan itu 1 tangkupan tangan seperti ini. Ya, kalau ya kira-kira segelas penuh ini. Ya, ini air yang digunakan untuk wudunya Nabi. Ya, dan Nabi itu bermandi janabat, ya, mandi wajib itu dengan 1 sa', yaitu 4 mud, 4 gelas ini sampai 5, ya, 4 sampai 5 gelas ini. Ya, itu kadar air yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ya untuk berwudu dan untuk mandi. Ada pertanyaan lainnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin bertanya ya Syekh, masih berkenaan dengan air, misalkan tadi dijelaskan 2 kulah apabila misalkan jatuhnya najis sampai hilangnya rasa, bau sama warnanya. Nah, apabila misalkan yang lebih dengan 2 kulah, misalkan 1 kolam yang besar gitu, terus dalamnya terdapat lumut gitu, lumut yang banyak sampai hilangnya warna, sampai berbau, sampai rasanya juga hilang gitu. Apakah itu termasuk tohir atau mutohir gitu? Ya. Namanya siapa? Ahsan. Ahsan. Nah. Soal min al-akh Ahsan. ذكر في تعريف الماء الكثير وهو ما كان القلتان فأكثر. نعم.
la yatanajjas hadzal ma' illa idza taghayyara ahad awsafihi launan wa ta'man wa rihan. لونا أو طعما أو طعما. أو ريحا. نعم. نعم. ثم لو كان هناك بركة كبيرة نعم. يزيد على قلتين فأكثر، ثم في داخل البركة يا شيخنا تحلب، نعم. وهذا التحلب يؤثر إلى لونه وطعمه وهكذا. هل صار هذا الماء متنجسا أم لا؟ الماء الذي يتغير بسبب التحلب ماء طهور، لا يكون نجسا ولا يسلب الطهورية، فيصح الوضوء به ويصح الغسل به. Ya. Air yang tercampur atau ya terkontaminasi dengan lumut, ya, maka air itu tohur. Tohur itu adalah suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Maka airnya tidak najis dan juga ya air itu tidak hilang tohuriyahnya. Maknanya air itu tetap suci mensucikan. Ya. نعم. Habis? أبس. Cukup? Oke. Ya. شكوب إيش هذا ما شكوب. شكوب إيش؟ Cukup. يكفي. يكفي شكوب. نعم هكذا. Enough. Enough. يقول enough. enough نعم. باللغة الإنجليزية enough. شكوب. good. شكوب. شكوب. Baik, kita sudahi sesi pertanyaan pada malam hari ini. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan doa. Dimohonkan Syekh untuk memimpin doa. Tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين السوء والفتن والزلازل والبراكين والفيضانات يا رب العالمين. اللهم سلم المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك يا الله من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.